Nadira, seorang kurator galeri seni berusia 34 tahun, menjalani kehidupan rumah tangga yang stabil namun hambar. Dengan Adrian, suaminya yang seorang psikiater. Suatu malam, di pembukaan pameran, pandangannya terkunci pada pria asing bermata abu-abu, Leon. Senyumnya tidak hanya menggoda, tapi seolah menantang batas dirinya. Leon, seniman muda berdarah Prancis Indonesia, dengan mata tajam dan senyum misterius. Leon muncul kembali. Ia seniman, pelukis gelap, yang menyukai ketidaksempurnaan. Mereka mulai bertemu. Dengan alasan, diskusi seni. Percakapan mereka mengalir, dari lukisan hingga filosofi hidup, dan Nadira merasakan getaran yang sudah lama hilang dari pernikahannya. Tapi yang dibahas selalu meluncur ke wilayah pribadi. Nadira tahu ia sedang bermain api, tapi tubuh dan jiwanya mulai rindu pada percikan yang sudah lama padam. Adrian mulai berubah. Ia lebih diam, lebih awas. Nadira merasa diawasi. Suatu pagi, ia menemukan buku sketsanya tergeletak terbuka. Di dalamnya, sketsa wajah Leon yang ia gambar diam-diam. Ketegangan di rumah mulai terasa. Dalam pelukan Leon, ia menemukan gairah yang terlupakan. Mereka pun terjerat dalam hubungan terlarang, penuh rahasia dan sensasi. Di sebuah villa sewa di Ubud, saat bisnis trip galeri, Nadira dan Leon akhirnya menyerah pada hasrat. Tapi setelah itu, bukan kebahagiaan yang datang, melainkan rasa bersalah yang mencekik. Leon justru semakin posesif, menuntut lebih dari sekadar pertemuan rahasia. Adrian menyewa detektif. Ia tak langsung menuduh, tapi intensitas tatapannya menuduh lebih dari kata-kata. Nadira mulai bermimpi buruk. Ia merasa tubuhnya bukan miliknya. Ia mulai menulis jurnal rahasia, mencatat kebingungan dan rasa kehilangan arah. Leon menunjukkan sisi gelapnya. Ia mengirim lukisan potret Nadira dalam pose intim ke galeri anonim. Nadira marah, takut, namun tetap bertemu lagi dengannya. Hubungan mereka berubah jadi candu. Merusak, tapi tak bisa ditinggalkan. Adrian menghadapi Nadira. Tak ada kata perselingkuhan, tapi ada pertanyaan yang menusuk. Apakah kamu masih di sini? Atau cuma tubuhmu? Nadira tak bisa menjawab. Ia pergi dari rumah, tinggal di apartemen temannya. Leon menjemputnya, tapi di pelukannya, Nadira mulai merasa kosong. Nadira menghadiri sesi terapi sendiri. Ia menyadari, selama ini ia tidak lari dari Adrian, tapi dari dirinya yang dulu tunduk, jinak, dan takut marah. Leon bukan jawaban. Ia hanya sisi ekstrem dari kebebasan yang belum matang. Ia putus dengan Leon, pulang bukan kembali, tapi membangun ulang. Hari-hari di Jakarta terasa seperti berjalan di atas tali. Nadira dan Adrian mulai kembali ke rutinitas, namun tanpa kehangatan. Terapis pasangan yang akhirnya mereka temui menyarankan sesi individu. Dari sana, terungkap bahwa Adrian menyimpan rasa takut ditinggalkan sejak kecil karena ibunya pernah menghilang tanpa kabar. Sedangkan Nadira memendam kemarahan karena tak pernah benar-benar menjadi dirinya sendiri dalam pernikahan itu. Suatu malam, Nadira mendapati dirinya berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap wajahnya lama sekali, lalu menyentuh refleksinya, seolah mencari batas antara dirinya dan sosok yang selama ini ia mainkan. Leon kembali muncul, bukan dalam bentuk nyata, tapi lewat lukisan anonim yang tiba-tiba muncul di galeri.
Potret dirinya tengah tidur, telanjang, dengan bayangan gelap seperti sayap iblis. Galeri gempar. Nadira tahu itu Leon. Pesan dari masa lalu. Ia panik, lalu mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Leon terus berkata, "Kau hanya indah saat rapuh." Adrian menyuruh Nadira menutup galeri. "Kamu tak stabil, Nadira. Lihat dirimu, kamu butuh jeda." Tapi kata-kata itu justru menyulut api dalam diri Nadira. Ia menolak. Mereka bertengkar hebat. Untuk pertama kalinya, Nadira berteriak, "Kamu ingin aku sembuh, tapi dengan caramu, dengan nalar, dengan kontrol. Aku bukan kasus, Adrian. Aku ini manusia." Adrian membalas, "Dan aku bukan musuhmu, Nadira. Aku mencintaimu. Tapi aku juga terluka. Aku juga sendirian di rumah itu." Mereka menangis bersama malam itu. Untuk pertama kalinya, tak ada yang berusaha menang. Di sesi terapi berikutnya, Nadira mengakui sesuatu yang tak pernah ia ucapkan, bahwa bagian dari dirinya memang mencintai Leon. Bukan Leon sebagai manusia, tapi Leon sebagai simbol kebebasan. Tapi kebebasan yang ditawarkan Leon adalah ilusi, penuh racun, manipulasi, dan penghilangan identitas. "Aku memilih untuk kembali, karena aku ingin sembuh. Tapi aku tak bisa sembuh jika terus merasa dia ada di bayanganku." Adrian mengangguk. Lalu ia berkata, "Maka kita harus bunuh bayangan itu." Bersama, mereka membakar lukisan dari galeri. Satu persatu, potret-potret masa lalu dilebur menjadi abu. Nadira menangis. Adrian memeluknya. Dan di antara abu yang berterbangan, mereka menemukan ruang kosong untuk memulai ulang. 1 tahun kemudian, galeri dibuka kembali. Nadira memamerkan karya seni instalatif berjudul Rekonstruksi, gabungan antara pecahan kaca, bingkai tua, dan suara-suara rekaman dirinya membaca jurnal masa lalunya. Adrian hadir di pembukaan. Mereka tidak bergandengan tangan, tapi berdiri bersebelahan, tak lagi menyatu, tapi sejajar. Dalam pidatonya, Nadira berkata, "Kita semua punya bayangan, tapi hidup bukan tentang mengusir bayangan itu. Hidup adalah tentang berjalan bersamanya, tanpa membiarkannya mengendalikan arah." Dan saat tamu-tamu pergi, Adrian membisikkan sesuatu ke telinga Nadira. "Maukah kamu menari lagi bersamaku? Kali ini bukan untuk siapapun, kecuali dirimu sendiri." Nadira mengangguk. Di lantai kosong galeri itu, ia menari perlahan, kembali menjadi dirinya. Bukan istri, bukan kekasih, hanya Nadira.